Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abang, kakak, ayah, bunda sekalian, kami dari tim Saudara Seiman sudah survei di lapangan terkait kelayakan tempat pengajian Saudara Seiman. Dan ternyata masih banyak tempat pengajian mualaf yang kurang dari segi fasilitas dan ini menjadi salah satu penghambat dalam proses pengajaran. Untuk itu, ayo dukung pergerakan Saudara Seiman dengan donasi terbaik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk saksikan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen, SPA dari Saudara Seiman. Saya dan tim saya sedang mensurvei lokasi TPA yang diajari oleh Bu Margareta yang sudah diuji tim untuk dipercayakan mengajar pada anak-anak dan juga para mualaf. Sekarang mari kita masuk untuk melihat bagaimana TPA yang diajari oleh Bu Margareta. Nah, alhamdulillah sekarang saya bersama Bu Margareta. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Boleh jelaskan sedikit tentang Ibu dan juga TPA yang dilaksanakan oleh Ibu? Kegiatan saya mengajar ini belum termasuk TPA ya, cuma ngajar-ngaji karena kendala waktu. Jadi selama ini sebenarnya saya ngajar ngaji itu udah lama, udah dari anak saya yang sekarang udah 24 tahun. Jadi alhamdulillah udah lama karena di sini kendala guru ngaji yang nggak ada, jadi mau tak mau saya harus jadi guru ngaji daripada anak-anak saya nggak pandai ngaji kan. Udah berapa tahun? Udah 24 tahun. Itu anak saya yang tuanya itu udah 24 tahun. Mereka anak-anak sekitar sini itu hatamnya sama saya memang ngajinya. Tapi ngaji-ngaji kampung lah gitu. Walau alam lah makruf hurufnya. Yang penting ada belajar. Nah, sekarang yang diajari oleh Ibu udah berapa untuk anak-anak dan para mualaf? Dari dulu kita ya. Kalau dari dulu sih mungkin sekitar 30-an murid udah ada saya ajar. Nah, untuk jumlah murid maksimalnya bisa berapa paling banyak? Sebenarnya kalau saya perhatikan ya, kalau yang untuk biar bisa dapat kualitas tuh satu guru tuh 5 murid lah. Cuma karena di sini kan nggak ada yang lain yang bisa bantu ya, mau nggak mau lah berapa 10 pun 12 pun ya saya hadapi sendiri. Pandai-pandai lah bagi waktunya, ada yang cuma 3 kali baca atau 4 kali baca. Nanti kalau satu putaran masih ada waktu, kembali lagi ke yang pertama lagi. Gitu biasa saya sistem saya selama ini. Buat sekali ngajar. Sekali ngajar itu. Nah, untuk proses ngajinya ini ada kesulitan nggak atau enggak ada yang langsung mencari itu? Ya namanya kita manusia biasa juga ya. Ada ketemu murid yang langsung misalnya pintar langsung bisa, ada juga yang lama baru pandainya karena memang selama ini saya jumpai memang ada lidahnya yang susah dalam pelafalan huruf gitu. Agak terbata-bata gitu. Tapi alhamdulillah dengan tekad mereka mau belajar, mereka bisa sampai hatam juga. Nah, untuk jadwal TPA di sini jam berapa biasanya? Saya selama ini boleh dikatakan saya yang mengalah selama mereka mau untuk belajar. Bagi yang sekolah pagi saya suruh ngaji sore kalau ada waktu. Bagi yang sekolah sore saya suruh ngaji pagi. Kalau yang sisanya mereka belajar maghrib. Yang selebihnya yang kayak sini kan ada berapa kampung, 2 kampung ke belakang, jauh rumahnya kan. Saya suruh belajar sore. Kalau kok maghrib kan mereka enggak ada kendaraannya juga, gelap juga. Jadi saya mengalah, yang penting mereka mau belajar. Untuk biaya TPA di sini berapa? Alhamdulillah selama ini sih saya enggak pernah mungut biaya karena saya memang yang penting mereka mau belajar.
Saya nggak pernah masang tarif sekian-sekian. Yang penting mereka mau belajar, mau datang ke tempat saya untuk belajar ngaji, dah alhamdulillah itu aja. Masya Allah. Udah, itu aja dan saya. Terima kasih Bu Margarita. Sama-sama, terima kasih banyak atas dukungan saudara seiman. Nah, inilah Bu Margarita yang mengajar TPA salah satu di daerah 20 Oktober. Nah, sekarang kami akan survei di tempat kedua TPA Saudara Seiman. Sebelum kita ke lokasi selanjutnya, mari kita sampaikan tagline dari Saudara Seiman. Mari Bu. Berdakwah terus tanpa henti, beristighfar sampai mati, mari bersaudara sampai ke surga. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi kedua TPA yang diajari oleh Bu Dini. Mari kita masuk untuk melihat kondisi dari tempat pengajian yang diajari Ibu. Pertama bilangnya itu 100.000. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Ibu Kalimarlina. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk TPA yang diajari oleh Ibu. Nah, boleh jelaskan sedikit tentang TPA yang diajari oleh Ibu? Mungkin dari suasananya boleh dijelaskan? Alhamdulillah, saya di sini suasananya alhamdulillah anak-anak ya biasa lah gitu namanya anak-anak ya yang apa namanya yang main yang gimana gitu itu kan udah resiko kita. Alhamdulillah mereka tuh mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, terus sedangkan pelajaran sehari-hari itu kan setiap hari saya ngajar sehabis maghrib ya. Setelah salat maghrib sampai ba'da isya. Di situ saya mengajari anak-anak pertama yang kita pelajari atau yang kita baca adalah Al-Quran, Iqra. Setelah itu terus saya memberikan sedikit bertahap soal surah-surah pendek, bacaan-bacaan harian untuk kepentingan atau kebutuhan kita sehari-hari gitu kan ya. Jadi itulah yang saya ajarkan kepada mereka sehari-hari sedikit-sedikit. Nah, terus bacaan-bacaan itu harus mereka hafalkan setiap hari, paling tidak 1 kali hafalan 2 surah 1 kali pertemuan. Nah, terus ada juga yang menghafal Al-Qur'annya karena saya dari sekolah saya tuh dituntut anak-anak didik saya harus ada yang hafal Al-Quran. Jadi sedikit demi sedikit baru sampai masih surat-surat pendek sih ya, surat-surat pendek sebatas wadduha gitu sampai saat ini. Karena TPA ini saya baru berdiri sekitar berapa bulan kemarin diresmikan, hampir 1 tahun baru diresmikan oleh yayasan yang saya ikuti sekolahnya karena saya sekolahnya di sana itu namanya Darul Faizin. Nah, di situ saya dulu sekolah. Jadi sekarang saya alhamdulillah dari tim saudara seiman kita, karena ini betul-betul saya berangkatnya dari saudara seiman kan. Jadi saya sekolahnya di Darul Faizin itu atas kehendak saya sendiri, keinginan saya sendiri untuk kepingin belajar, membina anak-anak saya yang di sekitar saya sini, tidak jauh-jauh ya, terus ibu-ibu pun sekitar kita sini juga. Nah, untuk sekarang sudah berapa anak atau berapa orang yang belajar di sini? Untuk sementara ini karena saya kurang tenaga, jadi saya menerima sekitar belasan orang aja. Jadi saya sekarang sekitar 15 orang itu yang saya terima. Habis tidak ada teman atau tidak ada tenaga gitu kan ya. Dari sana jauh, dari saudara seiman kita ini kan
mungkin banyak tenaga di pusat sana ya atau di seberang. Di sini kurang kan Bu Margareta ya. Jadi ya itulah yang saya ambil untuk sementara, kecuali nanti yang pertama itu kan fasilitas seperti meja, kursi, terus tempat. Rencana saya kalau misalnya dapat bimbingan dari saudara seiman misalnya ya, saya bisa bikin tempat TPA untuk duduk mereka yang belajar ngaji. Nanti kan dipisah laki dengan perempuan yang Quran besar dan Iqra. Maksud saya itu gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ya ini berjalan lancar ya, program kita ini kan mudah-mudahan lancar. Jadi saya berharap, amat sangat berharap bantuan ya dari moral, material ya. Ya. Oke, itu ya. Nah, makanya bolehlah disupport dengan melalui rekening BSI Saudara Seiman. Untuk TPA di sini ada pungut biaya atau enggak, gratis dari? Kalau di sini, karena di sini kan keluarga kan semua ngelihat ya kondisi di sekitar saya. Alhamdulillah saya nggak pernah mengut biaya. Jadi apapun yang dibutuhkan semua saya keluar sendiri dengan support atau bantuan suami dan anak-anak saya gitu. Nah, itulah Bu Kali Marlina yang mengajar TPA di lokasi alamatnya Jalan SM 5 Dalam, adalah. Siantan Hilir, Pontianak Utara. Nah, sebelum kita ke lokasi selanjutnya, mari kita sampaikan tagline dari Saudara Seiman. Dakwah terus tanpa henti, Istighfar terus sampai mati, bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di lokasi ketiga TPA bersama Bu. Boleh tidak kasih gambaran kecil dari TPA yang diajar oleh suasana, mungkin boleh dikasih tahu? TPA kita kan orangnya udah sebenarnya anak kecil belum ada ya, otomatis kan orang udah agak dewasa ya. Mulai dari pokoknya dari ibu rumah tangga gitu ya, sampai jadi kami ngajar ngaji itu orang yang udah tua gitu, yang istilahnya baru mulai Iqra, ada yang baru Quran besar, Yang masih awam gitu. Udah berapa orang yang diajarin? Banyak sih ya, kalau dari pengajian kami mau berkah itu banyak. Cuman kalau pengajian kami kan begitu udah selesai pulang. Aku gitu aja kebanyakan orang Sungai Selamat Jalan itu banyak petani. Jadi mereka harus balik langsung kerja gitu. Biasanya jam berapa jadwal ngaji? Jam 1 sampai asar. Biasanya di mana ngaji? Di Sungai Selamat Jalan. Nah sekarang kemarin itu kan ada itu anak mualaf yang baru masuk Islam kan, dia pengen belajar ngaji, ingin cepat hafal dengan Iqra kan, dan suruh belajar di rumah saya. Minimal 1 minggu 3 kali, soalnya saya kan ada kegiatan juga gitu. So, perlengkapan ngaji ini ada kekurangan nggak buat biasanya? Ini sih udah ada Quran masing-masing, Iqra masing-masing udah ada. Pas proses ngajarnya ada yang tidak kayak kesulitan atau nggak lancar langsung? Ya tetap ada kesulitan karena masih Iqra kan. Ada yang Quran besar tapi memang sama sekali udah Quran besar itu belum ada bisa sama sekali, hurufnya itu nggak bisa sama sekali. Akhirnya kemarin tuh saya anjurkan gimana Bu minggu depan, Rabu depan pakai Iqra aja lagi. Nah, mungkin segitu aja untuk wawancara dari Ibu. Nah, sebelum kita ke lokasi selanjutnya, sama-sama kita baca tagline dari Saudara Seiman. Dakwah terus tanpa henti, Istighfar sampai mati, bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita sudah di lokasi keempat TPA yang diajari oleh Ibu. Nah, ini tempatnya udah lama sekali ya? Kurang lebih berapa tahun? 6 tahun. Saya dengar udah ada 45 ibu yang
belajar di sini kan? Untuk mu'alafnya itu ada 25. Oh. Kalau untuk santri TPQ-nya itu sekitar kurang lebih 50. Nah, saya ada beberapa pertanyaan buat Bu. Boleh tidak itu dikasih penjelasan sedikit untuk TPA yang ini dulu? Boleh suasananya mungkin? Sejarah berdirinya TPA. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya TPA ini pertama berdirinya bukan TPA niatnya sebenarnya. Pertamanya dulu pernah bergabung, ibu-ibu mu'alaf ini pernah bergabung di Masjid Munjalan, Kapal Munjalan. Waktu itu pada awal COVID. Pada awal COVID. Jadi setelah kami bergabung tuh, di situ kami tuh ada diajak berinfak untuk anak yatim, gitu kan? Ya. Kami setiap bulannya setor sana, gitu kan? Terus kami kepikiran gini sama suami, di tempat kita ini kan banyak anak yatim, anak duafa. Saya izin dengan ustadz yang ngajak saya untuk donasi di sana. Saya izin bahwa saya ingin infak tadi itu kami bagikan dengan anak-anak yatim di sekeliling kami, seperti itu kan. Jadi mereka juga biar ikut bahagia. Terus berjalannya waktu, suami saya bilang gini, kalau misalnya hanya kita kasih makan ataupun uang jajan tanpa diberi ilmu, itu kayaknya kurang pas, gitu kan. Disitulah kami berani untuk mengadakan kayak TPA gitu, yang tadinya tuh hanya berawal dari anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Seperti itu. Dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, yang lain-lain pun ingin ikut belajar. Mengikut belajar. Pertamanya hanya 3 orang, 4 orang. Lama-lama, alhamdulillah sampai sekarang ini ada sekitar 50-an. Tapi waktu COVID, waktu itu malah ramai karena anak-anak kan enggak sekolah. Itu sampai 100 lebih, sampai ruangan ini enggak cukup. Dibagi ada di teras, ada di ruang tamu, ada di ruang tengah. Karena kita kan enggak punya fasilitas sendiri bangunan kan. Seperti itu. Jadi udah anak-anak mulai belajar, mulai berkurang karena ada yang masuknya sore gitu kan. Pulangnya sore. Kalau sekarang ini tinggal sekitar 50-an santri. Berarti dari tahun 2019 atau 2020 ya? Kurang lebih seperti itu. Pokoknya waktu COVID itu kita misalnya. Untuk jadwalnya biasanya jam berapa gitu? Pertamanya itu kita belajar itu dari jam 1 sampai sebelum asar. Dari jam 1 sebelum asar, gitu kan. Itu berjalan kurang lebih mungkin mau sekitar 3 tahun ya. Terus karena kita ini kan tidak mampu mengajar, yang pengajaran ini kan ibu-ibu mu'alaf, juga ibu-ibu yang ada di sini, kita berdayakan untuk ngajar anak-anak. Kelihatannya ini tempatnya udah sudah lengkap juga ya untuk peralatan ataupun usaha. Kalau untuk peralatan yang kami masih kurang itu ini rehal, karena kami beli rehal ini waktu itu kami patungan buka donasi itu ada beli 100, tapi rehal ini rupanya enggak sekuat apa yang kita inginkan gitu. Makanya udah banyak-banyak yang rusak seperti ini kan. Sedangkan ibu kan perempuan, gimana bisa mau yang seperti itu kan. Ada sih yang biasa ibu paku tapi kan lepas lagi, dipaku lepas lagi. Kalau panas sih memang panas. Ini AC ini belum lama ini mas. Terus ini fasilitas kipas 2 ini dari Kapal Munjalan, Masjid Kapal Munjalan. Pertama ini sama papan tulis ini dari Masjid Kapal Munjalan. Nah, untuk yang belajar di sini ada dipungut biaya atau gratis? Di sini gratis. Pas proses mengajarnya selama ini ada nggak yang bisa langsung lancar atau yang masih kesulitan besar? Anak-anaknya maksudnya? Ya, anak. Ya namanya kita ngajar anak-anak yang perlu dengan kesabaran, dengan ketelatenan, ya kan? Menghadapi kadang-kadang masih suka
kelahi, namanya anak-anak juga kan. Iya. Ya seperti itulah mungkin Silakan. seseorang. Ya, kasih untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, sebelum ke lokasi selanjutnya, mari kita sampaikan tagline dari Saudara Seiman. Mau dakwah terus tak berhenti, Istighfar sampai mati. bersaudara sampai surga. Allah